Oke, back lagi bersama saya Ditya Saputra. Oke, kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin sebelumnya. Kemarin kita sudah menerapkan JSON Web Token pada login. Nah, sekarang kita akan buat eh, buat apa namanya autentikasi selanjutnya. Jadi bukan autentikasi sih, authorization sorry maksudnya. Nanti kita akan ngecek apakah di endpoint ini user ini boleh mengakses, apakah dia ada tokennya gitu loh untuk mengakses endpoint ini. Oke, kita langsung aja. Uh, Namun saya sedikit merevisi di video yang sebelumnya. Saya mau merevisi di bagian role-nya ini nih. Di video sebelum yang ini, ya sebelum ini, waktu itu saya buat uh, membandingkannya user titik is admin itu sama dengan 3 kali 1 ya, maka hasilnya admin. Kalau dia bukan 1 0 berarti dia member gitu ya. Ternyata saya salah karena jangan dibandingkan dengan 1, cukup begini aja karena dia yang dikembalikan sudah boolean, artinya sudah true. Kalau udah admin ya udah pasti true begitu. Kalau dia 1 true berarti dia ngarahnya ke sini. Kalau dia member dia ngarahnya ke sini. Sorry, kalau dia bukan 1 itu alias 0 maka dia ke sini, ke member ya. Oke, itu sedikit revisi di situ saja. Baik, kita langsung aja implementasi apa namanya token ini supaya diperlukan di endpoint lain. Oke, kita buat middleware. Ya, kita akan buat middleware baru yang namanya apa ya? Oke, gini aja deh. Out titik js. Oke, kita sudah buat. Yang pertama saya mau ngimpor dulu cons jwt require json web token. Nah, udah ini aja. Kemudian saya mau bikin variabel yang namanya out, ya dimana di dalamnya ini ada objek. Saya ekspor dulu supaya cepat, supaya tidak lupa. Oke, saya save. Oke, kita sudah buat ini. Nah, isinya apa? Isinya ada 2 function. Yang pertama is authenticated. Yang kedua sorry, dia function ya. Yang kedua is authorize. Ya, sorry salah. Oke, seperti ini. Authenticate dan is authorize. Oke. Yang pertama yang authenticate. Kita kasih dulu requestnya res. Nah, setelah rec dan res ada lagi parameter yang ketiga yang itu namanya next. Jadi next ini berguna sekali kalau kalian melakukan sebuah pengecekan. Kalau dia benar, kalau dia memenuhi syarat, next gitu. Panggil next. Next itu maksudnya melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin entah itu dia ngecek yang lain atau apa. Kalau pada kasus ini kita kan ke controllers. Jadi setelah dia ngecek di middleware kita, out middleware, maka kalau dia berhasil memenuhi syarat, dia langsung ke controller. Seperti itu mekanismenya. Oke, kita buat di mana isinya adalah gini. Saya akan ambil gini. Saya akan try catch di mana ada error. Oke. Nah, pertama saya ambil dulu cons token. Nah, ambil tokennya itu gimana? Sebentar saya cari dulu di websitenya, dokumentasinya sepertinya ada.
Oke, ini nggak ada ya. Oke, atau gini deh. Atau gini. Oke. Cari rec titik headers titik authorization. Oke, kalau dia ada, maka tampilkan. Oke, kita konsol dulu deh supaya kita ngecek nih ada tokennya apa enggak. Token. Oke, sip. Nah, kita save. Kita coba implementasikan, kita belum masuk ke JWT-nya ya. Kita implementasikan middleware ini di routes apa ya? Home to do. Ini kalau kalian mau rapi sebenarnya routes-nya ini dibuat satu ini aja ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh aja. Lebih rapi lagi nih. Ini saya buat 4 file nih agak sedikit boros tapi nggak apa-apa deh. Oke. Saya mau implementasi di sini deh. Saya akan coba di get to do's, dimana saya akan tulis out. Sorry, saya belum impor dia. Jadi ini saya ganti aja, saya duplicate jadi out, dimana out ini ada yang namanya function is authenticated. Oke, sip. Oke, authenticated yang ada di sini middlewares. Oke ya, middleware atau jangan ini deh, jangan out karena dia sama dengan ini routes ya. Kita ganti aja jadi validate out. Nah, ini kita ganti jadi validate out. Oke, seperti ini. Kemana tadi ya? Nah, to do's validate. Oke, validate out. Validate out. Ya, namanya bebas, terserah. Kalau saya seperti ini. Kita save. Kita jalankan. Ini saya kesini dulu. Ini saya tutup supaya rapi aja. Tujuhnya saya tutup. User saya tutup. Home controller saya tutup. Usernya juga. Oke, seperti ini. Validate is authenticate. Itu di sini. Sorry, ini tutup. Validate out. Nah, ini segini. Nah, seperti ini. Oke, sip. Kita sudah implementasikan atau kita konsol dulu misalnya. Oke. Ya, kita jalanin di Postman. Sorry, kita running dulu. npm run dev. Tadi di mana ya? Oke, to do's ya. To do's harusnya muncul kalau kita mengunjungi to do's. Error route route.js sebentar. Route.get saya perbesar. Ini apa nih errornya nih? Index.js. Requires a callback function but a get object. Oke. Coba saya buat async. Oke. Masih error ini. Kira-kira apa ya errornya ya? Saya bingung juga. Route.js index.
to do. Validate out. Okay, validate is authenticate. Oh, sepertinya saya salah deh. Modul. Iya benar kan? Saya lupa. Sepertinya saya salah di sini. Saya export ada S-nya. Nah, ini saya balikin. Oke, seperti ini. Oke ya, mohon maaf ya nih, harus ada S-nya di sini nih. Saya melakukan kesalahan. Oke, kita jalanin. Coba kita kunjungin Tudus. Tudus, mana Tudus? Oke, kita ganti aja nih deh. Tudus. Send. Oke, sip. Dia kenapa nggak jalan? Karena kita belum kasih dia next. Di sini kita belum kasih next. Oke, sip, nggak apa-apa. Penting udah muncul. Oke, nah kalau kita ganti jadi token, token kita copy, kita pengen tahu benar nggak yang diambil ini. Oke, sip, saya send undefined. Oke, tokennya undefined. Kalau saya masukin authorization, nah ini cara masukinnya nih, klik authorization, tipenya pilih yang bearer token. Misal sembarang aja, misal oke aja dulu. Oke, harusnya muncul oke atau objek apalah seperti itu. Send. Oke, bearer oke, sip, dapat ya. Sip. Oke, 1 2 3. Kita send. Oke, 1 2 3, sip. Nah, ini kita yang inginkan. Nah, kita akan pisahkan dulu nih antara bearer dan oke-nya ini. Antara bearer dan value-nya. Pertama kita kita split. Ada metode yang namanya di JavaScript itu namanya split. Kita cari dokumentasinya di ini nih, Mozilla. Oke, caranya seperti apa? Jadi kita ingin memisahkan antara bearer spasi tokennya. Kita pengen spasinya itu hilang dan ingin mengambil value-nya. Oke. Apa yang mau di split? Kayaknya fungsi. Oke, kita implementasi aja langsung ya nih. Split. Split mau nggak ya? Apa yang mau di hilangkan? Oke, yang mau dihilangkan adalah coba kita ganti jadi begini. Limitnya apa nih? Atau nggak usah, begini aja dulu. Kita split. Lalu kita ambil, karena dia begini aja dulu. Dia nantinya akan muncul di sini akan muncul objek atau enggak array, saya lupa. Kita send aja dulu. Oke, dia munculnya jadi array. Oke, kita sudah pisahkan. Berarti kita di sini kita ambil array yang indeks ke-1. Indeks yang ke-1 ini kan 0 1 ya, gitu. Coba kita ambil. Kita refresh, kita send lagi. Oke, benar, dia sudah ngambil tokennya. Sip, berhasil. Nah, ini yang kita akan lakukan. Begini caranya. Setelah dapat tokennya, coba kita kita verify.
Jadi begini, kita akan buat variabel verified token seperti ini. Jadi kita jwt titik verify tokennya dari sini, secretnya apa, dari proses, kita hapus dulu proses .env saya lupa apa tadi itu. Oke, kita copy aja dari sini ke sini. Oke, sip. Oke, ini nilainya harusnya true ya, harusnya true. Oke, kita coba console.log, kita lihat terus hasilnya apa. Sorry, bukan JW tapi JWT, mohon maaf. Oke, sedang restart. Oke, dia running lagi. Saya send. Kodenya jalan. Kenapa nih nggak mau jalan? Sorry, saya lupa. Ini harusnya kita tidak bisa menggunakan ini. Kita harus login ulang. Oke, kita send. Berhasil. Oke, kita copy. Kita copy dari login ini, taruh di sini. Metodenya harusnya post nih ya. Saya lupa. Ini harusnya post. Get, bener. Sip, salah. Sorry ya. Oke. Kita paste di sini, kita send. Oke, dia dapat, dan nah ini dia. Inilah hasilnya. Sip. Kita cancel. Oke, sudah dapat. Verified token sudah dapat. Artinya kalau kita gini ya udah kita kasih misal gini, coba kayak saya kasih token yang sembarang. Kalau tokennya saya hilangin nya, atau jangan gini deh, 1 2 3, harusnya dia nggak muncul. Oke, nggak muncul. Sip. Ini yang kita inginkan. Oke, ini saya komen if verified tokennya ada, next gitu. Jadi kalau verified tokennya ini ada, yang ini nih ya, kalau ini ada, sudah izinkan dia mengakses tudus ya, get tudus, ambil semua tudus gitu. Nggak percaya, kita coba tes. Kita save dulu. Dia sedang restart. Oke, kita running ya. Ini harusnya tampil semua tudus. Oke, kita cek dulu. Oke, nggak ada masalah. Kita send. Sorry, ini masih token yang lama. Kita login ulang deh supaya lebih yakin. Nanti kita copy. Ini kita taruh sini. Nanti kita hapus saja atau replace, silahkan. Kita send. Oke, nah benar kan, muncul semua data tudus. Oke, ini yang kita inginkan. Sip, mantap. Oke, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan mengatur ininya nih. Kalau misalnya ada error, yaudah kita kasih aja error res titik status 401 itu sendnya sebentar, message unauthorized unauthenticate ya, unauthenticate. Oke, unauthenticate. Kalau authorized dia ngecek role-nya. Sip. Oke, ini yang kita perlukan. Sip. Asal kesini dia nih. Jadi kalau nggak ada token ya unauthenticate
gitu. Oke, kita send. Karena dia nge-refresh artinya token ini udah nggak berlaku lagi. Sorry, karena dia restart, token ini nggak berlaku. Kita harus login ulang. Send lagi. Oke, kita copy. Kita taruh di sini. Kita send. Ya, berhasil. Sip. Nah, kalau tokennya salah, misal 1 2 3, saya send unauthenticated. Oke. Token salah, harusnya jangan authenticated. Akses token invalid. Ya, ini lebih masuk akal nih. Oke, jangan restart. Kita login ulang. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Kita send. Oke, dia berhasil. Nah, kalau kita salahin, oke, akses token invalid sip. Ini yang kita inginkan. Baik, itu aja. Mungkin nanti kita akan melanjutkan masalah authorization ya, authorization dari siapakah dia, apakah dia admin atau enggak, itu gampangnya begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.